天干地支之死，五行能死。竟能接我一掌！你是客栈内人。Hai Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2026. Untuk bagian yang pertama, film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang berasal dari kaum Zhanghui yang berjuang mematahkan kutukan berat dari para dewa dengan menyamar sebagai pejabat korup sehingga ia terikat pernikahan kontrak dengan Xin Mei, seorang kultivator abadi, dan bersama-sama menghadapi cobaan serta benih cinta yang tumbuh di antara mereka. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Film pun diawali dengan menceritakan jika di dunia ini terdapat sebuah ras yang dikenal sebagai kaum Zhanghui. Karena sikap mereka yang tidak menghormati hukum langit dan para dewa, mereka dikutuk dengan 5 kekurangan, yaitu darah yang mendidih namun tidak bisa merasakan sakit, ketidakmampuan untuk tidur nyenyak, buta warna, dan makanan apapun yang masuk ke mulut mereka akan berubah menjadi busuk. Kutukan ini berlangsung selama ribuan tahun hingga para dewa menghilang dan tanggal langit pun terputus. Demi membebaskan diri dari kutukan, kaum Zhanghui berusaha menanam pohon dewa untuk membangun kembali tangga langit. Mereka melanggar hukum alam dengan mengorbankan separuh usia mereka demi mempercepat pertumbuhan pohon suci tersebut. Tindakan ini memicu perang besar hingga akhirnya kaum Zhanghui berhasil dimusnahkan sepenuhnya oleh aliansi kaum manusia dan kaum rubah yang dipimpin oleh kultivator Agung Yuanzong. Meski telah musnah, semesta selalu memiliki ketidakpastian. Ada satu jalan rahasia bagi sisa-sisa Zhanghui untuk menjadi manusia biasa tanpa harus mencari dewa, yaitu sebuah ritual penyiksaan diri yang mematikan. Mereka harus menguliti diri, mengiris daging, mencabut tulang, dan mengganti darahnya sendiri. Namun ritual ini hanya bisa berhasil jika mereka mengikat perjanjian darah dengan kerabat terdekat di saat berada di ambang kematiannya. 是有战鬼族，不可变色，无人为求解脱，寻来遂欲献祭半数生，才在有狐族大祭司远转生为人，也未必只有战鬼人须得与至亲家。 Xin Mei, seorang kultivator wanita dari sekte abadi Westu Xinxie, tiba di penjara Kabupaten Wei. Meski status kultivator sangat dihormati, bahkan oleh raja dan jenderal, Xin Mei bersikap sangat rendah hati. Ia disambut oleh kepala penangkap Cuing untuk mengurus sebuah urusan pribadi yang sangat tidak lazim. 老罗，新仙子到了，他老人家年纪大，牙口不好。坐吧。 Di dalam sel, Xin Mei menemui Lu Huai, seorang mantan pahlawan perang dan pejabat daerah Kabupaten Wei yang kini menjadi terpidana mati. Xin Mei datang bukan untuk membebaskannya, melainkan dengan sebuah tawaran yang mengejutkan. Ia ingin menikahi Lu Huai yang sedang menunggu jadwal eksekusi matinya. 新梅，新梅是这个梅，即将被处死的囚犯。 Xin Mei menjelaskan alasannya yang tidak biasa. Sejak lahir, ia diramal memiliki takdir pembawa petaka bagi suaminya. Semua pria yang dijodohkan dengannya selalu mati muda secara tragis. Menurut seorang ahli spiritual, Xin Mei harus menikah 3 kali untuk menghilangkan energi buruk tersebut. Menikahi Lu Huai yang sudah divonis mati adalah cara agar ia tidak perlu merasa bersalah atas kematian suaminya kelak. 那你呢？你为什么要成亲？ Mendengar tawaran tersebut, Lu Huai pun menyetujui tawaran itu. Ia sadar hidupnya tidak lama lagi dan ia sama sekali tidak memiliki keluarga.
Lu Huai takut mati dalam kesendirian tanpa ada seorang pun yang mengingatkannya menyalakan dupa atau membakar uang kertas untuknya di alam baka. Sehingga pernikahan ini menjadi sebuah transaksi yang saling menguntungkan bagi keduanya. 更适合你的了，也没有比他亲，我们成了亲，也没有几天。你这次回来。 Cuing lalu memberitahukan latar belakang Xin Mei kepada Lu Huai bahwa Xin Mei lahir pada tanggal 15 bulan ke-7, sebuah hari yang diramalkan akan melahirkan penyelamat dunia. Xin Mei memiliki bakat luar biasa berupa tubuh Dao, namun secara misterius tingkat kultivasinya hanya berada di level paling dasar, yaitu level Lian Qi, sehingga membuat banyak orang yang meragukan statusnya tersebut. 快，哦，没有血缘关系，他天赋。 先天道体，为什么只是练气气的修转？世间将迎来灭顶之邪庄的天骄，则想找一个修仙者。 Sementara Xin Mei kembali ke rumah masa kecilnya untuk menemui sang bibi, satu-satunya kerabat sedarah yang ia miliki. Sayangnya, tak lama setelah ia pulang, bibinya meninggal dunia dalam tidurnya dengan tenang. Kini Xin Mei benar-benar sebatang kara membulatkan tekadnya untuk segera menyelesaikan urusan pernikahannya. 我回来了。上次答应了给他带糕点， 突然还没来了，咱们跟他好好的。 Xin Mei lalu bertemu dengan teman-teman lamanya, termasuk Sun Yao, dan mereka takjub melihat Xin Mei yang tidak menua sedikit pun. Xin Mei menunjukkan sedikit keajaiban dengan mengubah air menjadi es, namun ia jujur mengakui bahwa kultivasinya sedang bermasalah akibat sebuah insiden di masa lalu, sehingga kekuatannya tidak setinggi yang orang bayangkan. 练气气，仙门中人不得插手。那你认识一位姓陆的官员吗？ 来话长，半年前。 Dari teman-temannya, Xin Mei mengetahui alasan mengapa Lu Huai divonis mati. Lu Huai dianggap sebagai pejabat brengsek dan korup. Di saat bencana banjir besar melanda dan rakyat mati kelaparan, Lu Huai justru menerima suap dan membiarkan para pedagang menaikkan harga pangan secara gila-gilaan. Karena kekejaman ini, ia pun dijatuhi hukuman mati dengan cara 不是 dikuliti. 也去看了吗？听到他们说，是这样的人吗？ 哎，阿梅， 人人恨不得食他的肉。 Meskipun mengetahui dosa-dosa Lu Huai dan diperingatkan bahwa kultivator tidak boleh mencampuri urusan duniawi, Xin Mei tetap teguh. Ia menyiapkan pakaian pengantin dan lilin pernikahan. Lu Huai pun menyerahkan seluruh uang simpanannya kepada Xin Mei untuk membantu biaya persiapan upacara tersebut. 成亲的仪式就在这儿办就行。我们2个人足够了。我不要了，送给你吧。你等我一下，这个给你。 Sebagai calon suami, Lu Huai memberikan sebuah jimat keselamatan yang pernah diberkati di kuil untuk Xin Mei. Lebih jauh lagi, Lu Huai diam-diam memberikan giok teratai hijau, sebuah pusaka pelindung tingkat atas kepada Xin Mei sebagai kompensasi karena bersedia menikahi pria hina sepertinya ini. 谢谢你，愿意嫁给。 Kemudian Xin Mei menerima pesan gaib dari gurunya. Sang guru memperingatkan bahwa Xin Mei telah berkali-kali melanggar aturan sekte dengan ikut campur urusan fana yang mengakibatkan kultivasinya turun hingga 3 kali lipat. Sehingga gurunya mendesaknya untuk segera kembali ke Westu Xinxie setelah urusannya selesai. 还有一些事情需要处理，稍需一段。 Xin Mei merenungi di depan makam kakeknya yang dulu sengaja disiapkan juga untuknya. Ia mempertanyakan makna sejati dari kesempurnaan hidupnya. Apakah menjadi seorang dewa yang abadi atau menjadi manusia yang memiliki ikatan keluarga yang kuat karena ia merasa bersalah karena gagal berbakti kepada keluarganya demi mengejar jalan keabadian. 你留了这块墓地。 Singkatnya hari pernikahan pun tiba. 新仙子送来的婚服， Tanpa iring-iringan keluarga atau keramaian, Xin Mei mengenakan gaun pengantin merah dan menaiki tandu menuju penjara. Perjalanannya diiringi oleh nyanyian sendu yang menggambarkan tentang darah, dosa, peperangan, dan obsesi manusia di dunia fana. 多谢了。 人知心息之间，心莫等眼瞧。手起 青丝绕一缕。
di dalam penjara yang suram. Dengan dibantu oleh kepala penangkap Cuing, Xin Mei dan Lu Huai melangsungkan upacara sujud pernikahan. Karena keduanya sebatang kara, mereka hanya bersujud kepada langit, bumi, dan dewa jodoh, mengikat janji sehidup semati yang usianya hanya tinggal menghitung hari. Setelah resmi menjadi suami istri, Xin Mei bertanya apakah Lu Huai takut menghadapi hukuman dikuliti dan apakah ia menyesali segala kejahatannya terhadap rakyat. Lu Huai menjawab dengan terang bahwa ia memang takut, namun ia percaya setiap manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan menganggap hukuman ini sebagai karmanya. Kemudian Xin Mei bertanya kembali apakah ada keinginan terakhir yang bisa ia wujudkan sebagai seorang istri. Lu Huai tidak meminta hal yang muluk-muluk. Ia hanya meminta Xin Mei untuk pergi ke koridor rumah lamanya, membawa satu pot bunga yang ia pelihara dan menyiramnya agar bunga itu tidak mati layu.我去了陆宅。 Singkatnya, menjelang eksekusi, pejabat pengadilan bertanya kepada Lu Huai apakah ia ingin mengajukan banding. Namun Lu Huai menolak dan tetap bersikap acuh tak acuh. Setelah melihat sendiri kediaman Lu Huai yang sangat kosong dan sederhana, ia tidak percaya bahwa Lu Huai adalah pejabat korup yang serakah. Di tengah diskusi tersebut, terungkap sebuah fakta baru dari catatan sipil bahwa Lu Huai yang sebatang kara ternyata baru saja mendaftarkan pernikahannya dengan seorang kultivator wanita bermarga Xin. Di sebuah kedai makan, para pelajar mencemooh Lu Huai sebagai pejabat brengsek yang pantas mati karena menaikkan harga pangan. Mendengar hal itu, seorang pria terpelajar bernama Tang Yao marah dan membela Lu Huai. Ia menegaskan bahwa orang-orang yang selamat dari bencana kelaparan justru beruntung nyawa kepada Lu Huai dan menyebut para pelajar itu buta akan kebenarannya. Sehari sebelum eksekusi, Xin Mei mengunjungi penjara untuk pertemuan terakhir kalinya. Mengetahui Lu Huai berasal dari perbatasan barat, Xin Mei membawakannya satu set pakaian kematian yang dijahit sesuai tradisi daerah tersebut. Hal ini dilakukan agar arwah Lu Huai bisa pergi dengan tenang dan bereinkarnasi menjadi manusia yang layak. Dengan melihat ketenangan Lu Huai, Xin Mei mulai yakin bahwa suaminya itu tidak bersalah dan merupakan korban ketidakadilan. Namun Lu Huai menolak bantuan Xin Mei. Ia memberikan nasihat terakhir agar Xin Mei berhati-hati karena siasat dan kelicikan hati manusia jauh lebih rumit serta mematikan dibandingkan urusan kultivasi. 终归是好的。 你若不惹他，他不会找你麻烦。 Setelah perpisahan itu, Xin Mei melanjutkan tugas sektenya menuju lembah Chongling. Karena hujan badai, ia terpaksa berteduh di penginapan Fulai. Di sana, ia bertemu dengan Xiao An dan Nyonya Bos yang menawarkan kehangatan arak. Meskipun Xin Mei sebenarnya tidak terbiasa minum. 让我来取杯热酒为你暖暖。酒。 好酒，这就来了，挺耐用，酒直暖身，不醉人的。 Ketenangan penginapan terusik oleh kehadiran Mei Sanjun, pendekar peringkat kedua di dunia persilatan yang dijuluki sebagai si pedang tembaga. Mei Sanjun datang bukan untuk mencari masalah dengan manusia, melainkan memburu siluman yang dilaporkan telah memangsa manusia di daerah tersebut. Mei Sanjun dan Xin Mei bekerja sama membasmi siluman lipan kepala merah yang menyamar di penginapan. Xin Mei menggunakan teknik api yin dan yang, sementara Mei Sanjun menunjukkan kehebatan bela diri manusia biasanya yang mampu melampaui kekuatan spiritual. 天干丁地之死，五行如此。
Di akhir pertarungan, Xin Mei menunjukkan sisi lembutnya dengan melepaskan siluman kelinci yang tidak bersalah. 去吧。得，白毛会一场，江湖高手榜排行第2。喂，书生，你应该找个护卫护送你上刑场。 Dalam percakapan dengan seorang pelajar, Xin Mei akhirnya memahami strategi ekonomi Lu Huai. Ternyata Lu Huai sengaja menaikkan harga pangan untuk memancing para pedagang luar datang ke Kabupaten Wei. Saat stok melimpah, harga otomatis menjadi turun. Kebijakan ini menyelamatkan nyawa banyak orang, namun rakyat yang picik hanya mengingat harga mahal di awal saja. 价粮，于是粮商们，他可是做了一件好事啊！我总觉得陆大人的罪这着实太快了些，谁就是那个出头歹鸟。 Singkatnya hari eksekusi pun tiba. Lu Huai menghadapi hukuman yang mengerikan tanpa mengeluarkan satu jeritan pun. Keteguhan hatinya membuat warga yang menonton mulai merasa ragu akan kesalahan sang pejabat. Algojo, Wang Qiandao melaksanakan tugasnya hingga sayatan terakhir dalam keheningan yang mencekam. Sesaat setelah Lu Huai mengembuskan nafas terakhirnya, lalu fenomena aneh pun terjadi. Salju turun dengan sangat lebat di Kabupaten Wei. Warga percaya bahwa alam sedang berteriak menyatakan ketidakadilan. Langit seolah-olah memberikan kesaksian bahwa Lu Huai mati sebagai orang yang difitnah. 爷，且有道呢。大人，是不是真的被冤枉了？是爷。 Kemudian Xin Mei kembali ke Kabupaten Wei untuk memakamkan jasad suaminya di dekat makam keluarganya. Ia merasa menyesal karena telah memaksakan perjodohan ini tanpa memahami beban yang dipikul oleh Lu Huai, sehingga ia berjanji akan membakar kertas doa agar Lu Huai tenang di alam baka. Chu Ying, salah satu petugas di biro pemerintahan, memutuskan untuk mengundurkan diri. Ia merasa tidak lagi memiliki jodoh dengan pekerjaan tersebut. Setelah menyaksikan bagaimana ketidakadilan bekerja, ia lebih memilih hidup bebas daripada terus berada di bawah sistem yang korupsi tersebut. Kemudian sebuah misteri pun terungkap bahwa Lu Huai yang telah dieksekusi ternyata terbangun kembali setelah 3 hari, namun ingatannya telah menghilang. Hal ini berkaitan dengan rahasia kaum Zhanghui yang bisa kembali hidup jika melakukan ritual tertentu. Temannya, yaitu Chu Ying, mengingatkan bahwa Lu Huai kini harus benar-benar belajar berperan sebagai manusia seutuhnya. Di sebuah kedai, orang-orang membicarakan tentang memudarnya energi spiritual di dunia. Sejak tanggal langit hancur, bahkan kultivator level tinggi seperti Yuan Ying sangat jarang ditemukan. Hal ini membuat posisi sekte abadi mulai tersisi oleh kekuatan militer dan kekuasaan kaisar yang semakin absolut. 12仙门一家独。 Xin Mei pun menyadari bahwa kasus suaminya penuh dengan konspirasi pejabat tinggi. Meskipun jalan hancur akibat longsor dan penuh bahaya, ia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Xin Mei yang menetapkan niatnya untuk menuju ibu kota guna mengungkapkan kebenaran dan mencari keadilan bagi suaminya. Setelah itu Xin Mei menghadang kereta kuda Song Qingbao, sekretariat dokumen istana. Dengan dingin, ia mengonfirmasi daftar nama pejabat yang ia incar, yaitu Liang Wenjing, Chen Zi, Zhou Yifu, dan Zhou Qian. Ia memberi pesan agar mereka menyiapkan pesan terakhirnya sebelum nyawa mereka direnggut olehnya. Untuk melewati pemeriksaan ketat pengawal bayaran, rombongan menyamar sebagai pedagang keliling. Mereka mengaku hendak memberi perlengkapan festival Zongyuan di kota sebelah untuk dijual kembali, dan penyamaran ini berhasil mengecoh penjaga. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan Mei Sanjun, pendekar peringkat kedua di dunia persilatan. Ironisnya, sang ahli pedang legendaris ini sedang jatuh miskin dan terpaksa meminjam uang hanya untuk sekedar makan selagi menunggu buronannya keluar dari penginapan. 二位
可否？多了，一半就够。 Kemudian rombongan tiba di penginapan milik Lin Yang. Tempat ini memiliki reputasi unik sebagai zona netral. Siapapun yang masuk ke dalamnya, baik perampok maupun buronan negara, tidak boleh diserang. Di sini Lian yang menegaskan bahwa yang ia jual bukanlah sekedar makanan, melainkan keamanan bagi yang menginap. 去拿归案，抓他呀！张扬大盗，只要进了这间客栈，瞧见刚才门口那位娇滴滴的老板娘。 Terungkap bahwa penginapan ini bukanlah kedai biasa. Lin Yang adalah murid dari si pisau cepat, Hu Chuan, ahli peringkat ke-8. Pelayannya adalah Tangan Awan, dan sang koki gemuk juga merupakan ahli bela diri tingkat tinggi yang fisiknya kebal terhadap senjata tajam. 和你一样不信归人，你一个赏金卫还会 Ketegangan memuncak di saat salah satu tamu diidentifikasi sebagai Feng Hong Yidao, pendekar peringkat pertama yang dijuluki sebagai Raja Neraka Pencabut Nyawa. Kehadirannya memicu kemarahan tamu lain yang menyimpan dendam atas pembantaian 20 nyawa, atas pembantaian 27 nyawa di pos keluarga Lei 8 tahun silam. 就是无论你是什么身份。 Meskipun pedang sudah terunus, Lin Yang menghentikan pertikaian dengan menagih ganti rugi atas kerusakan barang pecah belah. Ia mengingatkan bahwa peraturan penginapan bersifat mutlak. Jika ingin membunuh, maka mereka pun harus keluar dari sini. 赔钱。我以前认识的一个人，长得还11年前呀，就长你这个，你30两好了。 你竟敢动我！是2万斤那个狗在指使我这么。 Kemudian Cuing lalu berbicara dengan Lu Huai dan mengungkapkan jati dirinya Lu Huai sebagai makhluk campuran kaum Zhang Wei dan manusia. Lu Huai menderita 5 kekurangan dan harus melewati rintangan berat, yaitu mengganti kulit, daging, tulang, dan darah hingga hati untuk bisa menjadi manusia seutuhnya. Terungkap bahwa pernikahan antara Lu Huai dan Xin Mei adalah sebuah sumpah ikatan darah. Ikatan ini menghubungkan kesadaran mereka agar Xin Mei bisa membantu Lu Huai bangkit kembali saat ia berada di ambang kematian selama proses transformasi raga. 叫你的。 你叫梅山君。 Tak lama kemudian, Mei Sanjun datang dan menjelaskan alasannya menolak bergabung dengan Sekte Abadi karena ia ingin membuktikan bahwa manusia biasa bisa menjadi mulia melalui bela diri tanpa harus memiliki akar spiritual guna memecah dominasi para kultivator yang dianggap terlalu berkuasa. Mei Sanjun mengakui bahwa hidup sebagai pendekar sangatlah sulit karena masalah biaya hidup, sehingga ia pun terpaksa bekerja sebagai pengawal bayaran untuk memburu penjahat seperti Chen Gong, seorang pembunuh keluarga demi uang. 是宋大人，途经此地。 Tuan Song Qingbao juga datang ke penginapan tersebut supaya ia tetap aman dari ancaman. 哎呀，我这毒得慌，吃不下。 只需把你的事儿写成状子，再去东。 Di bawah pengaruh arak, Sekretaris Song mengakui bahwa bencana kelaparan di Kabupaten Wei adalah ulah manusia. Pejabat korup mengganti batu tanggul dengan jerami dan lumpur, menyebabkan tanggul runtuh saat hujan lebat dan menghancurkan 9 kabupaten. 那修者理应在魏县杀个痛快。你若是再隐，可就要。 Lu Huai, suami Xin Mei, dijadikan kambing hitam oleh sistem istana demi menstabilkan kemarahan rakyat. Meskipun ia adalah pejabat yang jujur, namun ia dikorbankan oleh pejabat tinggi seperti Liang Wenqing untuk menutupi kebobrokan pemerintahan. Hingga kabar mengerikan menyebar ke seluruh kota bahwa Tuan Zhao dan Tuan Zhou tewas dengan kepala tertebas di rumah mereka yang dijaga ketat. Serangan tersebut dilakukan oleh kultivator yang hanya meninggalkan kilatan energi tanpa terlihat wujudnya, membuat ibu kota diliputi oleh ketakutan. Tuan Zhen, pejabat ketiga dalam daftar, melarikan diri ke kemah Jinming untuk mencari perlindungan militer. Namun ia diingatkan bahwa pasukan tentara sehebat apapun tidak akan bisa menghentikan kemarahan seorang kultivator yang sudah melupakan rasa takut akan kematiannya.
Tindakan Xin Mei mencampuri urusan dunia dianggap melanggar sumpah ajaran sekte. Hal ini memicu kedatangan para murid dari berbagai sekte besar mulai memperlihatkan diri. Lin Muhan, pemimpin muda Gunung Lingji, hadir bersama adik seperguruannya yaitu Jiang Ji. Tak lama kemudian turut serta Jin Lun, seorang kultivator lepas, serta Nangong Kuhong dari Gua Riyue yang mahir menggunakan musik sebagai senjatanya. Para kultivator dari berbagai aliran ternama mulai menunjukkan jati diri mereka di hadapan pejabat pemerintah. Mereka sepakat untuk bekerja sama menangkap Xin Mei yang telah mengacaukan ibu kota. Pejabat Song Qingbao yang merasa nyawanya terancam merasa sangat lega dengan kehadiran para kultivator abadi tersebut. Ia memohon agar mereka segera menangkap Xin Mei sehingga ia tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Lin Muhan meyakinkan pejabat tersebut bahwa semuanya akan beres di bawah perlindungan Gunung Lingji. Meskipun Song Qingbao ingin mereka segera berangkat, Lin Muhan menolak untuk terburu-buru. Para kultivator tersebut memutuskan untuk makan dan minum terlebih dahulu di kedai. Sementara Song Qingbao yang gemetar memilih untuk beristirahat di kamar sambil dijaga ketat. Di tengah suasana tegang, Zhuo Yingying mencoba menggoda Lu Huai di kedai tersebut. Namun Lu Huai itu menolaknya dengan dingin sehingga Zhou Yingying menuduhnya sebagai pria tak berperasaan. Ketegangan pecah ketika terungkap bahwa makanan di kedai tersebut telah dicampur dengan serbuk penakluk kultivator dari lembah Chongling. Sebuah serangan mendadak terjadi, namun Lu Huai secara mengejutkan mampu menahan serangan dari seorang kultivator, menunjukkan kekuatan fisik yang setara dengan level Zhenhua. Setelah kesalahpahaman tersebut mereda, Lin Muhan memberikan pil Yang Yuan sebagai bentuk permintaan maafnya. Pil ini bukan hanya obat penyembuh luka, tetapi juga mampu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang. Kejadian ini membuktikan bahwa selisih antara kultivator dan manusia biasa sedalam lautan. Di tempat lain, di Wastu Xinxie, seorang murid bernama Seng melakukan tindakan nekat. Ia menyegel titik akupuntur gurunya sendiri menggunakan teknik 9 nafas agar sang guru tidak bisa ikut campur. Seng menemukan surat dari istana tentang seorang kultivator wanita bermarga Xin yang dicari karena membunuh pejabat. Seng menduga kuat bahwa kultivator wanita yang dimaksud adalah kakak seperguruannya sendiri. Sang guru mengakui bahwa Xin Mei memang bersikeras turun gunung dengan alasan menjenguk bibinya yang sakit. Namun ia tidak menyangka Xin Mei akan pergi ke ibu kota untuk membalaskan dendam suaminya. Xin Mei akhirnya muncul dan berhadapan langsung dengan Tuan Gui dari aliran King Hong. Tuan Gui memperingatkan Xin Mei bahwa mencampuri urusan dunia fana akan menghancurkan kultivasinya. Namun Xin Mei tidak peduli dan tetap bersikeras masuk ke kediaman pejabat. Kemudian Tuan Gui mengeluarkan pusaka kegelapan bernama Panci Biri untuk memurnikan jiwa Xin Mei. Pertarungan ini hampir merenggut nyawa Tuan Gui, namun ia berhasil selamat berkat pengorbanan gagak spiritual miliknya yang menahan tebasan pedang Xin Mei. Setelah itu Tuan Gui mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu sebuah formasi sihir yang mampu memutarbalikkan waktu sejauh 60 tahun di dalam ruangan kecil. Dengan kekuatan ini, Tuan Gui kembali ke masa jayanya di saat ia berada di puncak kekuatan, sementara Xin Mei yang masih muda dianggap tidak akan mampu untuk melawannya.
Di dalam ruang kematian tersebut, Xin Mei mengungkapkan alasannya melakukan pemberontakan. Meskipun ia hanya kultivator level Lian Qi tingkat 4, namun dia tidak tahan melihat ketidakadilan di dunia, di mana orang baik difitnah dan ditindas oleh kekuasaan. Baginya, prinsip Dao harus sejalan dengan membela kebenaran manusia. Xin Mei mengejutkan Tuan Kui dengan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya pernah menyentuh level Jin dan level Intimas. Ia sengaja menahan diri di level rendah demi prinsip kemanusiaannya. Akhirnya, Xin Mei berhasil menghancurkan formasi waktu tersebut dan mengalahkan Tuan Kui. Akibat pertarungan dahsyat tersebut menyebabkan fenomena aneh di langit ibu kota, termasuk petir energi ungu. Rakyat dan para pendekar menyadari bahwa ada kultivator hebat yang sedang bertarung. Ibu kota yang ramai kini diliputi oleh rumor tentang istri Tuan Lu yang menuntut balas dendam. Singkatnya, di pasar dan kedai-kedai, orang-orang mulai membicarakan sosok Lu Wei, suami Xin Mei. Lu Wei adalah pejabat jujur di Kabupaten Wei yang menyelamatkan rakyat di saat musibah kelaparan, namun justru dijebak oleh pejabat korup dan dihukum mati secara kejam. Begitupun dengan Xin Mei, meskipun dianggap sebagai penjahat oleh istana, namun di mata sebagian rakyat, Xin Mei adalah pahlawan bagi suaminya. 不是，光给他酒就好。进来的，但我这会有危险。被抢了。 Setelah pertarungan besar, Xin Mei menghilang. Ia sebenarnya terluka parah dan bersembunyi, sehingga dua anak kecil yang pernah ditolong ayahnya mencoba membantunya. Mereka bahkan berniat menjual diri mereka sendiri demi mendapatkan uang untuk membelikan obat bagi sang dewi. Anak-anak tersebut membawa seorang tabib, namun ternyata pria itu hanyalah penipu yang menjual pil palsu bernama pil gizi lengkap. Namun ketulusan anak-anak itu menunjukkan betapa besarnya dampak kebaikan keluarga Lu di masa lalu. Saat ini, Lin Muhan menyadari bahwa mencari Xin Mei di ibu kota yang luas tidaklah mudah. Ia berencana melacak keberadaan Panji Biri milik Tuan Gui yang hilang, karena Panji Biri adalah roh senjata jahat yang menyerap cahaya. Tempat tergelap di ibu kota adalah lokasi persembunyian benda tersebut, dan kemungkinan besar lokasi Xin Mei berada di sana. 瑞没疯了，刚才不是还好好的吗？就是毕日帆所在之处。 一个吹笛子的，还有那个调戏你的。 Setelah itu Lin Muhan mengaktifkan formasi sihir yang menyalakan ribuan lampu di seluruh ibu kota secara serentak. Cahaya ini berfungsi sebagai radar untuk menemukan titik kegelapan yang absolut, sehingga di saat lampu-lampu tersebut bersinar, pusaran masalah baru dimulai, sehingga nasib Xin Mei kini berada di ujung tanduk. 仙家术。 Nanggong Guhong dari Gua Riwe akhirnya berhadapan dengan Xin Mei. Dengan nada angkuh, ia mengejek status Xin Mei sebagai kultivator level Lian Qi yang dianggapnya tidak layak mendapatkan perhatian sebesar ini. Sehingga ia mendesak Xin Mei untuk menyerah demi menjaga nama baik alirannya.程颖剑不斩无名之辈。 Meskipun terluka parah dan dikepung, Xin Mei menunjukkan ketaguhan hati yang luar biasa. Baginya, selama ia belum mati, maka ia pun belum kalah. Ia siap mempertaruhkan kultivasinya demi membuktikan bahwa keadilan harus ditegakkan di dunia fana yang kotor.
即便残忍，世界冷暖容我。中不中啊？呀，老陆，新仙子怎么样？送完法器又送花，他和你也就几面之缘吧。今天我心情好，我带你去个地方。我人来晚了，到的时候。 Sementara pejabat Liang semakin ketakutan saat mengetahui Xin Mei berhasil lolos dari kepungan pertama. Ia bahkan berniat memanggil para tetua dari sekte-sekte abadi untuk turun gunung. Namun para kultivator yang ada mengingatkannya bahwa Xin Mei hanyalah level Lian Qi yang tidak layak mengganggu ketenangan para tetua. Kedua anak angkat Lu Huai merawat Xin Mei yang pingsan dengan tulus. Mereka percaya bahwa Xin Mei adalah dewi yang dikirim untuk membalaskan dendam ayah angkat mereka. Mereka menceritakan betapa Lu Huai adalah pejabat jujur yang selalu menolak suap dan lamaran wanita lain demi kesetiaannya. 我们就自己磕了头。我们想着说是你是个好人。 Kemudian alur pun bergeser ke istana, di mana seorang guru misterius yang memiliki kekuatan dewa kembali menemui Kaisar Zongding. Ia tak lain adalah Lu Huai. Ternyata terungkap bahwa Lu Huai inilah yang dulu menggendong Kaisar melewati badai salju dan pertumpahan darah untuk merebut tahta. Kaisar Zongding yang kini dikenal sebagai ahli sastra dan seni dengan julukan Dewa Empat Keunggulan merasa terancam dengan kembalinya sang guru. Ia takut posisinya goyah meskipun Lu Huai menegaskan bahwa ia kembali hanya untuk urusan pribadi yang berkaitan dengan para kultivator. Kaisar mengakui kesepian dan ketakutannya di atas tahta. Meskipun ia menguasai negeri yang luas, namun ia merasa terpenjara dalam halaman berbentuk persegi di istana karena ia takut kehilangan kekuasaan yang telah direbut dengan begitu banyak darah dan pengorbanan. Di sana Lu Huai mengingatkan Kaisar tentang lukisan masa muda mereka mengenai matahari di Bai Siang yang indah. Bagian ini berakhir dengan pengakuan sang guru bahwa ia akan meninggalkan ibu kota dalam 5 hari, meninggalkan Kaisar dalam penyesalannya di atas tahta emas yang dingin. Kemudian Kaisar Zongding mengenang masa kecilnya yang kelam. Di balik kemegahan tahta, tersimpan trauma perjalanan panjang menebus badai salju dan konspirasi berdarah. Adalah satu-satunya sosok yang menggendongnya menuju kekuasaan, menciptakan ketergantungan sekaligus ketakutan dalam hati sang kaisar. Sementara pejabat Liang yang merasa terancam mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa para kultivator dari sekte abadi hanya membuang waktu dengan ritual tanpa hasil. Dengan lencana kekuasaannya, ia memerintahkan pasukan Yue untuk menggeledah ibu kota dari rumah ke rumah demi menemukan Xin Mei. Pemerintahan memberlakukan aturan ketat. Setiap wanita yang keluar masuk kota harus memiliki surat izin khusus. Pos pemeriksaan didirikan di setiap sudut jalan, menciptakan suasana mencekam bagi penduduk sipil, terutama bagi para wanita yang dicurigai sebagai penyamaran dari Xin Mei. Di tempat persembunyian, Lu Huai yang masih hidup dan berpura-pura mati untuk suatu tujuan, namun ia kini terjebak dalam dilema. Jika Xin Mei mengetahui penipuan ini, dengan wataknya yang keras, Xin Mei kemungkinan besar akan berbalik menyerangnya dengan amarah besar. Jiu Jiu dan kakaknya terus merawat Xin Mei dengan penuh kasih. Mereka bahkan membeli obat yang mereka temukan yang diduga obat mujarab yang sengaja diletakkan oleh Lu Huai demi kesembuhan Xin Mei. Kesetiaan anak-anak ini menjadi sumber kekuatan moral bagi Xin Mei yang sedang terluka parah.你不会真的要吃吧？你的脸好了。 Anak-anak angkat Lu Huai melakukan ritual peringatan 100 hari kematian. Mereka membakar uang kertas dan menyiapkan baju baru untuk Lu Huai di alam baka. Xin Mei pun ikut bersumpah untuk menyelesaikan balas dendamnya agar jiwa suaminya bisa tenang di surga.
Zhao Yingying muncul dan menggoda Lu Huai yang sedang menyamar. Wanita ini menyadari bahwa Lu Huai memiliki kekuatan spiritual tinggi yang tidak berasal dari sekte-sekte terkenal. Ia juga mengajak cinta bertepuk sebelah tangan Lu terhadap Xin Mei yang masih setia pada mendiang suaminya. Satu persatu kultivator dari sekte besar mulai meninggalkan ibu kota. Nangong Guhong beralasan harus memperbaiki kecapi gurunya, sementara yang lain merasa bosan karena tidak kunjung menemukan Xin Mei. Hal ini membuat pejabat Liang murka dan menganggap mereka semua tidak berguna. 我脸上有那妖女的下落，去找。真的是有人在帮我吗？ Pasukan pemerintahan akhirnya menemukan jejak Xin Mei di sebuah kuil rusak di barat kota. Dalam sebuah dialog batin atau pertemuan rahasia, Xin Mei mengungkapkan keraguan pada prinsip Dao. Ia mempertanyakan mengapa para kultivator harus mengasingkan diri dan tidak boleh mencampuri urusan dunia jika mereka sendiri tidak bisa menjadi seorang dewa yang sempurna. Sadar bahwa bahaya semakin berdekat, Xin Mei memberikan sejumlah uang kepada kedua anak angkatnya dan menyuruh mereka pulang ke Kabupaten Wei. Ia memberikan instruksi agar mereka mencari kakek bernama Sun Yao yang akan merawat mereka demi menjauhkan mereka dari pertumpahan darah di ibu kota. Xin Mei terkejut di saat menyadari bahwa bunga spiritual yang diberikan oleh Lu Huai yang menyamar mengandung kekuatan luar biasa. Hanya dengan menyerap energinya, Xin Mei berhasil naik ke level Jusi, yaitu level pembangunan fondasi yang secara instan menyembuhkan luka-luka internalnya. Di saat semua orang mengira ia telah melarikan diri, Xin Mei justru muncul kembali di kediaman Liang. Dengan kekuatan barunya, ia menantang formasi pertahanan pasukan dan menyatakan bahwa ia tidak akan pergi sebelum semua orang yang bersalah menerima hukuman. Namun kekuatannya tidak sebanding melawan mereka. Dalam keadaan terdesak, Lu Huai yang menyamar datang untuk menyelamatkannya. 你是客栈内人。 Sementara di altar Bisui, para pengikut aliran King Hong melakukan ritual pemanggilan kekuatan Dewa Phoenix. Mereka menggunakan sisa-sisa energi dari Panji Biri untuk melacak pembunuhan Tuan Kui. Mereka bersumpah akan membalas dendam demi Master Xia Xuanxi yang kejam. Alur kembali ke suasana kedai di mana Lu Huai terus memantau situasi sambil tetap menyamar. Ia secara diam-diam terus mengantar obat dan makanan hambar untuk membantu pemulihan Xin Mei, meskipun ia tetap menjaga jarak agar rahasia identitasnya tidak terbongkar. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.